Shalom Bapak, Ibu, Saudara, Jemaat GBI Rahel Wiyung dan Kalijudan. Pada hari ini kita boleh memperingati kembali kematian Tuhan Yesus Kristus. Nah, di peringatan hari kematian Tuhan Yesus Kristus, kita diingatkan tentang dua hal. Yang pertama, Tuhan mampu menyelesaikan masalah kita. Ini hal yang pertama yang Tuhan mau ingatkan untuk setiap kita, di mana Tuhan mampu menyelesaikan masalah kita. Masalah terbesar bagi manusia itu adalah dosa. Mengapa dikatakan masalah terbesar bagi manusia adalah dosa? Karena tidak ada seorang pun yang bisa menyelesaikan masalah dosa. Perbuatan baik manusia, apapun yang dilakukan oleh manusia tidak bisa menghapus dosa. Karena itu tidak ada seorang manusia pun yang bisa menyelesaikan masalah dosa. Sedangkan upah atau hasil dari dosa, ganjaran dari dosa, itu adalah maut yang membawa manusia akan mengalami kebinasaan. Di kitab Roma pasal yang ke-6, di ayat yang ke-23, dikatakan upah dosa adalah maut. Nah, jikalau manusia tidak bisa menyelesaikan masalah dosa, dan upah dosa hasil dari perbuatan dosa adalah maut, maka bisa dipastikan semua manusia akan mengalami maut atau kebinasaan. Tidak ada seorang pun manusia yang bisa mendapat keselamatan. Tetapi puji syukur kepada Tuhan, di mana melalui kematian Tuhan Yesus yang menggantikan hukuman atas dosa manusia, maka manusia ditebus dan dibebaskan dari hukuman. Di 1 Korintus pasal yang ke-15, di ayat yang ketiga, 1 Korintus pada pasal yang ke-15, di ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Nah, 1 Korintus 15 di ayat yang ketiga berkata bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Jadi berarti melalui kematian Tuhan Yesus Kristus, maka Tuhan Yesus menggantikan kita manusia berdosa yang seharusnya menerima hukuman, menerima maut, mengalami kebinasaan. Kematian Kristus di atas kayu salib menggantikan hukuman kita. Sehingga kita tidak lagi di bawah hukuman, kita ditebus oleh Kristus melalui pengorbanannya, dan kita dibebaskan dari hukuman yang akan membawa kita kepada kebinasaan. Sehingga kita boleh jadi orang-orang yang dimerdekakan. Nah, kalau masalah yang terbesar saja, yaitu dosa, yang akan membawa manusia kepada maut kebinasaan, itu bisa diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Apalagi segala masalah yang lain yang kita hadapi dalam perjalanan hidup ini. Tentu, jikalau masalah yang terbesar Tuhan bisa selesaikan, maka pasti masalah-masalah yang lain Tuhan juga pasti bisa menyelesaikannya. Karena dikatakan dalam firman Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dalam kitab Bilangan, di pasal yang ke-11, di ayat yang ke-23 dikatakan, Bilangan 11 ayat 23, tetapi Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firmanku terjadi kepadamu atau tidak. Bapak Ibu Saudara, ini perikop yang menceritakan di mana Tuhan berjanji akan memberikan bangsa Israel makanan yang berbeda dari makanan yang mereka makan sebelumnya. Sebelumnya mereka menerima mana dari surga. Tetapi setelah beberapa waktu, Israel rindu untuk mendapatkan makanan yang berbeda, yaitu daging.
Dan akhirnya Tuhan mengabulkan permintaan mereka. Tuhan berjanji akan memberikan makanan daging untuk semua umat Israel sebulan lamanya. Nah, Musa ketika mendengar hal itu, Musa terkejut. Siapa yang akan menyediakan daging? Sebanyak apa daging akan disediakan untuk semua orang Israel selama 1 bulan penuh? Secara pikiran manusia, menurut Musa, tidak mungkin bisa menyediakan daging dalam jumlah yang sedemikian rupa. Tetapi Tuhan berkata dalam Bilangan 11 ayat 23, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan hal itu. Dengan kata lain, kuasa Tuhan sanggup melakukan segala perkara, termasuk menyediakan daging untuk orang Israel yang jumlahnya sangat besar selama 1 bulan. Tuhan sanggup. Dan akhirnya kalau kita lihat perikop itu menceritakan Tuhan melakukan perkara yang ajaib. Daging disediakan oleh Tuhan bagi semua umat Israel selama 1 bulan penuh. Jadi Bapak Ibu Saudara, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Di Lukas pasal 1 ayat yang ke-37, Lukas 1 ayat 37 dikatakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ini firman Allah datang kepada Maria saat Maria diberitahu akan mengandung. Secara pikiran manusia, Maria berpikir tidak mungkin bisa karena Maria belum bersuami. Tapi firman Tuhan datang kepada Maria, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dan akhirnya meskipun Maria belum bersuami, Maria mengandung karena Roh Kudus. Karena apa? Karena tidak ada yang mustahil bagi Allah. Jadi pesan Tuhan yang pertama, melalui kematian Tuhan Yesus yang kita peringati bersama hari ini, Tuhan ingatkan kita bahwa Tuhan mampu menyelesaikan masalah kita. Kalau masalah yang terbesar yang tidak bisa diselesaikan oleh manusia, yaitu dosa, bisa diselesaikan melalui kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, maka segala masalah yang lain Tuhan juga mampu menyelesaikannya untuk kita. Yang kedua yang Tuhan mau sampaikan buat kita pada hari ini melalui peringatan kematian Tuhan Yesus adalah lakukan bagian kita. Sekali lagi, lakukan bagian kita. Injil Yohanes pada pasal yang ketiga di ayat yang ke-16, Yohanes 3 ayat yang ke-16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah telah menunjukkan kasih-Nya melalui kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dan kasih yang Allah tunjukkan sesuai dengan yang dituliskan dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16 ini dikatakan adalah kasih yang melimpah. Kasih yang tidak ternilai. Kasih yang melindungi. Kasih yang tidak berubah. Dan kasih yang tidak bersyarat. Sungguh lengkap kasih Allah ditunjukkan untuk kita. Kasih yang melimpah, tak ternilai, melindungi, tidak berubah, dan tidak bersyarat. Itu semua ditunjukkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Namun, sekalipun kasih Allah tidak bersyarat, sesuai ditulis dalam Roma 5 ayat yang ke-8, mengapa dikatakan kasih-Nya tidak bersyarat? Karena Kristus menunjukkan kasih-Nya melalui kematian-Nya di atas kayu salib ketika kita masih berdosa. Dalam keadaan kita masih berdosa, Kristus mati buat kita. Ini menunjukkan bahwa kasih Kristus tidak bersyarat. Namun, Tuhan ingatkan kita harus melakukan bagian kita. Apakah bagian kita yang harus kita lakukan? Yaitu percaya kepada Kristus dan pengorbanannya. Barulah kita bisa menerima keselamatan. Kalau kita tidak percaya kepada Tuhan Yesus dan pengorbanannya, sekalipun Tuhan Yesus sudah mati buat manusia berdosa, kita tidak akan mendapatkan keselamatan karena kita belum melakukan bagian kita. Maka yang kedua Tuhan mau katakan, supaya kita lakukan apa yang menjadi bagian kita, yaitu percaya. Dan saya yakin Bapak Ibu Saudara Jemaat GBI Raya Wiyung dan Kalijudan, tentu kita adalah orang-orang yang percaya
kepada Tuhan Yesus dan pengorbanannya di atas kayu salib, sehingga hari ini kita boleh memperingati bersama kematian Tuhan Yesus buat kita, manusia yang berdosa. Dan karena kita percaya, sesuai Injil Yohanes 3 ayat 16 tadi berkata, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari lakukan bagian kita, yaitu percaya kepada Tuhan Yesus dan pengorbanannya. Hari-hari ini kita sedang menghadapi virus corona COVID-19 yang menjadi masalah besar buat dunia. Namun sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan mau supaya kita lakukan bagian kita, yaitu tetap percaya. Sekali lagi, tetap percaya. Dan senantiasa berjalan dalam tuntunannya. Maka kita akan mengalami pertolongan yang disediakan Tuhan tepat pada waktunya. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, Jemaat GBI Rayon dan Kalijudan, mari lakukan bagian kita untuk tetap percaya, bahkan semakin percaya dan berserah, menyerahkan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Belajar untuk terus berjalan di dalam tuntunan Tuhan, di dalam kehendak Tuhan. Maka kita yakin kita pasti akan mengalami pertolongan Tuhan yang disediakan tepat pada waktunya. Karena bagi Allah, bagi Tuhan Yesus, tidak ada yang mustahil. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan. Pada hari ini kami boleh kembali memperingati hari kematian Tuhan Yesus yang membuktikan kasih Tuhan yang luar biasa buat kami, manusia berdosa yang seharusnya menerima penghukuman. Tetapi karena pengorbanan Kristus di atas kayu salib, maka kami boleh dibebaskan dari hukuman. Itu terjadi jikalau kami lakukan bagian kami, yaitu percaya kepada Tuhan Yesus dan pengorbanan Tuhan Yesus. Karena itu Tuhan, pada hari ini saat kami memperingati kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, biarlah iman percaya kami tetap teguh, bahkan semakin teguh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini sebagai sebuah tanda bahwa kami mau lakukan apa yang menjadi bagian kami, percaya kepada Tuhan Yesus dan berjalan di dalam tuntunan serta kehendak Tuhan. Maka kami yakin, jikalau kami sudah lakukan bagian kami, maka Engkau Allah yang hebat, yang berkuasa, yang dahsyat, juga pasti akan melakukan bagian-Mu, yaitu melakukan perkara yang besar dan ajaib, melakukan kuasa, menunjukkan kuasa kehebatan-Mu, menunjukkan tanda-tanda yang heran dan ajaib, pertolongan-Mu yang dinyatakan tepat pada waktunya akan Kau nyatakan buat setiap kami. Karena itu Tuhan, di tengah-tengah masa yang sulit ini, tapi kami tetap menaruh iman percaya kami kepada Tuhan Yesus. Dan kami yakin Engkau pasti akan menyatakan kuasa-Mu, sehingga semua ini boleh terselesaikan, semua ini boleh diatasi, dan Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami percaya semua kami umat Tuhan yang sudah mendengar kebenaran firman Tuhan, iman kami semakin teguh di dalam Tuhan. Dan kami yakin kami akan melihat dan mengalami kuasa pertolongan Tuhan yang ajaib dinyatakan dalam hidup setiap kami. Biarlah berkat, anugerah damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan terus memimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.